mau bukti apa lagi? Kamu mau buktikan kepada siapa? Yang kamu itu sudah beriman. Kamu mau bukti kepada siapa? Sedangkan dia itu maha melihat. Itu aku mau tanya. Awal-awal tadi sudah aku tanya kepada kamu. Kamu mau bukti pada siapa? Kalau dia itu sudah beserta. Apa kamu ini? Dan kami juga sebagai admin di sini mesti kami tegas. Yesus saja yang pernah melihat Tuhan. Seorang pun tidak boleh memberitahu saya di mana Yesus. Adakah Yesus itu berada di syurga atau Yesus itu berada di dunia? Di mana Yesus? Coba baca itu ayat. Alkitab menjelaskan ketika Yesus di dunia, murid-muridnya sedang melihat atau menatap Yesus naik ke surga. Dan ketika itu ada malaikat yang memberitahu mereka. Kamu ini tidak faham apa yang Yesus katakan. Yesus ini sudah di dalam Bible ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kamu mau cari Yesus itu di mana? Kamu ingat Yesus itu ada di syurga. Kamu ni Kristian tapi kamu tidak faham apa yang Yesus sampaikan. Aku beriman dengan keempat-empat kitab, kamu tahu. Aku faham di mana Quran sampaikan, aku faham apa yang Yesus mau katakan. Dan aku tidak segan mau mengatakan, aku beriman dengan keempat-empat kitab. Tapi kamu ini mengatakan Yesus ada di syurga, sedangkan dia itu hidup. Firmannya di dalam diri kita. So, aku mau tanya kamu, mengapa kamu mau pergi ke rumah orang Kristian, meminta maaf, meminta ampun kepada bisyop? Kenapa? Kau baca dulu tuh ayat. Kau nih kembali kepada kalau dari ujung kamu lihat. Kau baca semua itu ayat. Baru kamu berkomen. Apa gunanya beriman kalau tidak menurutinya? Kosong iman itu kalau tidak perbuatan. Iya, sekarang aku mau tanya kamu, apa maksud Yesus? Firmanku di dalam kamu. Aku maha hidup. Apa yang kamu faham di situ? Kamu jawab. Ini ayat di dalam Bible ini. Boleh Tuhan nyatakan, buktikanlah iman bahwa kamu beriman kepada 4 kitab itu. Iya dong, aku beriman tidak seperti kamu. Lihat, kamu mau buktikan seperti Yesus itu ada di syurga. Sedangkan Yesus dengan kita tidak pernah berpisah. Kamu ini bagaimana kamu ini? Apa firman Yesus kepada dalam kita? Coba jelaskan kepada saya. Apa itu firman Yesus kepada dari diri kita? Tuhan boleh tunjukkan kepada saya bahwa Anda beriman kepada Yesus. Tunjukkan. Ini di dalam surah 15 ayat 7. Yohanes, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Terus maksudnya apa? Kan kamu ini tidak capai akal kamu. Coba kamu faham baik-baik ini ayat. Sangat jelas tahu tak ini kitab. Sebab itu kami di dalam Islam ini kami belajar. Kitab terdahulu itu sangat jelas seperti anak dan bapa. Sangat jelas tahu tak kitab kamu. Itu pun kamu tidak mampu tembus. Kamu ingat Yesus itu di syurga ya? Aduh kamu ini. Jika kita menuruti Yesus, firman Yesus harus kita ikuti. Bukan hanya setakat beriman saja, tapi kita mesti lakukan apa perintah Yesus. Itu kamu.
Itu kamu tidak faham. Kamu sudah memisahkan diri kamu dengan Yesus. Kamu mengikuti firman-Nya semata-mata di dalam kitab. Memang benar itu firman-Nya Yesus, tetapi diri kamu itu siapa pula? Jika Yesus itu hidup, hidupnya di mana? Kalau Yesus itu bukan di syurga, di mana Yesus itu? Itu aku mau tanya. Kamu ini, orang seperti kamu banyak. Kamu bukan mengikut kebenaran, kamu mau ikut agama. Sedangkan kebenaran itu lebih tinggi dari agama. Kau sudah baca atau ayat yang saya bagi tadi? Kalau kau sudah baca, pasti kamu tidak bertanya kepada saya. Kalau kamu beriman, mesti kamu nampak. Kalau beriman, situ baca saja, tidak nampak apa itu, tak boleh. Mesti kita nampak. Lebih nampak, mesti kita boleh jelas apa itu. Kapan kita telah melihat Tuhan? Dalam Islam, dia baca itu Quran, tapi dia boleh jelaskan di mana itu Allah. Dia mau jelaskan macam mana cerita dia. Kamu lihat dong ayat ini. Tinggal sesaat ini dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. So kalau melihat itu melihat di mana? Bukan lihat sekarang ini kamu sedang menyaksi, bukan? Kamu ingat di mana? Di syurga itu Yesus itu. Kamu mau turun ditunggu dia. Aduh kamu ini. Allah itu ada di mana-mana. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Sebenarnya kamu kena jelaskan awak punya pahaman daripada agama kamu. Baru kami nampak di mana dudukan diri kamu. Kalau kita sudah menuruti firman Tuhan, kita telah melihat Tuhan. Betul. Tapi kau boleh jelaskan di mana kenyataan Allah itu? Dia berserta di mana saja kamu berada. Kamu tahu Tuhan itu. So kamu jangan ribut-ribut. Mau tunggu dia turun dari langit. Iman apa itu? Jangan buat lawak. Bagi saya, kamu menjelaskan atas pahaman kamu punya cerita. Kau punya agama kamu. Dan agama kita akan berceritakan macam mana pahaman agama kita. Macam tu. Baru seronok, baru faham jalan cerita. Dasar yang Kristen ikuti adalah 10 firman. Kalau kita sudah menerima 10 firman, pasti kita menemui siapa dia Allah. Allah itu dia tidak bertempat. Tapi ada dekat diri kamu. Allah itu dia bertempat. Kalau kata tempat itu tidak boleh. Itu katanya Allah itu meliputi segala-galanya. Bukankah dalam Al-Quran yang datang ke dunia adalah Isa Al-Masih yang terkemuka di akhirat? Terus dong, kalau kamu kata Isa itu yang turun ke dunia, bagaimana Adam? Bagaimana Adam? Adam bukan turun ke dunia juga, bukan? Kalau kamu kata Isa itu ajaib, dia tidak punya bapa, Adam lagi ajaib dong. Dia tidak punya bapa, tidak punya ibu. Mana lagi hebat kamu ini? Kamu tidak dapat membedakan Adam dengan Isa Al-Masih. Sebab kamu tidak percaya Isa Al-Masih. Dong, aku percaya Adam itu siapa? Adam itu siapa? Harun itu siapa? Ibrahim itu siapa? Yesus itu siapa? Muhammad itu siapa? Aku tahu dong, itu siapa. Kamu hanya beriman, Yesus saja Tuhan. Tetapi Adam itu Tuhan juga, kamu tahu nggak? Kamu faham? Kamu tembus nggak gitu? Jadi, kalau kamu percaya Adam, pasti kamu mengikuti
apa yang Adam lakukan. Dan tunjukkanlah kepada saya bagaimana imanmu kepada Isa Al-Masih. Tunjukkan. Aku mau tunjuk lagu mana kamu ini. Bagaimana kamu ini seperti orang-orang kafir, mahu diminta, mahu dipamerkan iman, mahu ditunjuk iman dengan perbuatan. Sedangkan dalam Alkitab ada menyebut, mereka sangka mereka beriman dengan perbuatan beriman. So, kamu ingin aku lakukan perbuatan beriman untuk menunjukkan aku beriman? Apa ini kamu ini? Aku percaya Adam itu Tuhan, Isa itu Tuhan, Muhammad itu Tuhan, Ibrahim itu Tuhan, Sulaiman itu Tuhan. Kamu itu saja tidak nampak. Kamu terhijab lagi. Kamu belum lagi menjawab persoalan saya. Buktikanlah dahulu kepada saya bahwa kamu beriman kepada Yesus ataupun Isa Al-Masih. Tunjukkan. Kamu ini tidak paham. Dalam Alkitab sebut, mereka sangka mereka beriman dengan perbuatan beriman. Jadi maksudnya apa ini ayat? Apa yang Tuhan mau tunjukkan? Iman itu bukan boleh ditunjuk melalui perbuatan. Kamu ini faham ke tidak? Bagaimana kamu tahu saya bekerja kalau saya tidak lakukan? Jika kamu fikir kamu mau berpuasa, kamu telah beriman. Kamu fikir kamu telah dibaptis, kamu beriman. Atau di dalam seperti orang biasa, orang Islam buat sunat itu kamu sudah beriman. Kamu mengerjakan doa di dalam gereja, kamu sudah beriman. Itu belum lagi. Itu baru agama. Kamu faham tak? Itu agama. Sekarang aku berbicara tentang kebenaran yang lebih tinggi dari agama. Kalau kamu fikir puasa, semua agama puasa dong. Kristian juga puasa, Hindu juga puasa, Islam juga puasa. Tapi itu kebenaran ke? Ya, selamat malam sahabat semua di dalam grup. Untuk pengetahuan kita semua sebagai ahli di dalam grup ini, topik pembahasan kita ini malam ialah teman idon. Itu yang topik pelajaran kita ini malam. Jadi topik yang lain-lain jangan dulu kita bahas ya. Dan satu lagi, mesti kita ikut peraturan di dalam grup. Jangan ada yang sampai bertengkar di dalam grup tentang membahas saja. Jangan kirim-kirim video yang macam video lucu ataupun apa-apa saja yang tidak berkaitan di dalam Alkitab. Kamu mau bukti apa lagi? Kamu mau buktikan kepada siapa? Yang kamu itu sudah beriman. Kamu mau bukti kepada siapa? Sedangkan dia itu maha melihat. Itu aku mau tanya. Awal-awal tadi sudah aku tanya kepada kamu. Kamu mau bukti pada siapa? Kalau dia itu sudah beserta. Apa kamu ini? Bagaimana kamu membuktikan imanmu kalau hanya iman kosong? Mesti kamu lakukan. Sahabat ni macamlah sahabat. Dalam Islam. Kalau dalam Islam itu, kalau kita beriman itu, kan, dalam Islam dan beriman itu, bermaksudnya segala perbuatan kita itu sebenarnya kita tidak ada kuasa. Yang kuasa itu yang ada pada diri kita, itulah Allah yang kuasa. Sebab kita tidak ada kuasa. Nak berdiri tak ada kuasa, nak makan pun tak ada kuasa. Sebab kuasa itu semua daripada Tuhan. Yang awak cakap tu pun dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, bukan ada kuasa kita di situ. Kalau dalam Quran lah. Kalau hukum Islam. Minta maaf ya sahabat semua di dalam grup. Karena di grup ini bukan tempat yang meributkan. Jadi grup ini kita jaga baik-baik. Dan saya tidak mau di grup ini ada yang terganggu di antara sahabat yang lain. Jadi seperti yang saya katakan dulu, sesiapa yang
meributkan di dalam grup, terpaksa saya admin kasih keluar. Itulah sebagai tugas kami sebagai admin. Dan kami juga sebagai admin di sini mesti kami tegas.